Mereka terbang menuju lereng kerinci. Di bawah maupun di atas sangat banyak makhluk yang sedang beraktivitas. Mereka tidak memperdulikannya. Sepertinya mereka menganggap rombongan Tori seperti mereka. Kemudian mereka turun dan masuk ke hutan. Di dalam hutan ada jalan bercahaya menuju ke suatu tempat. Cahaya itu berasal dari kumpulan kunang-kunang yang menempel di beberapa tempat dan terlihat seperti jalan yang bercahaya. Tunggu sebentar. Ada apa, Jaka? Sepertinya aku salah jalan. Ah, jahanam kau. Kirain ada apa? Tori kemudian naik ke atas diikuti oleh Sinta dan kedua pengawalnya. Calungga! Suara gemuruh dan bergetar membuat Jaka dan Bon terkejut. Tanpa menunggu lama, Calungga datang. Selamat datang, Tuan. Calungga, tunjukkan jalannya. Di manakah Raja Kayo? Baik, Tuan. Tapi sebelum Calungga jadi mengantarkan mereka, sosok raksasa datang dari arah berlawanan saat Calungga datang. Raksasa itu tiba-tiba mengecil dan menjadi seukuran manusia. Pergilah, Calungga. Terima kasih sudah datang. Baik, sama-sama, Tuan. Calungga langsung meninggalkan lokasi. Kemudian Tori dan Sinta mendekat ke arah Jaka. Terima kasih sudah berkunjung kemari, tuan-tuan sekalian. Aku adalah Liwung, salah satu pengawal pribadi yang mulia Kayo. Liwung memperkenalkan diri. Katakan saja langsung, apa yang ingin kau sampaikan saat itu? Baiklah, tapi ikut aku kembali ke kerajaan Kayo terlebih dahulu. Akan aku jelaskan di sana, Tuan. Sesaat kemudian mereka tiba di pendopo biasa dengan bangunan yang biasa, tetapi sangat luar biasa besar dan luas. Di mana Engon, Liwung? Jadi begini, Tuan. Liwung kemudian menjelaskan. Liwung dan Engon adalah makhluk yang menjaga kerajaan Kayo untuk melindungi pusaka Raja Kayo. Suatu hari, ada makhluk dari wilayah lain datang untuk merebut pusaka Raja Kayo. Tetapi aksinya digagalkan oleh kedua penjaga tersebut. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Saat kedua penjaga itu lengah, salah satu pusaka Raja Kayo berhasil dibawa oleh makhluk itu. Kemudian Engon mengejarnya dan belum kembali setelah sekian lama. Pusaka mana yang telah diambil, Liwung? Cemeti Raja Kayo dan tombak samudra, Tuan. Jawab Liwung. Jaka kemudian berpikir sejenak. Jadi, maksudmu kau memintaku untuk menyusul Engon? Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, Tuan. Aku hanya ingin minta Anda mencari Maung dan ceritakan masalah ini. Tori seketika terkejut setelah mendengar nama Maung. Tori pernah mendengar namanya, namun samar-samar. Apakah Tori akan bertemu kembali dengan Maung seperti saat dia masih kecil? Ayo kita cari Maung, Jaka, kata Tori bersemangat. Ucapan Tori ada nada sedikit marah. Apakah Tori juga akan mencari Jogrek yang telah membuat Mbah Gun meninggal? Saat itu, pimpinan Jogrek sudah berhasil dikalahkan oleh Mbah Sabar. Tetapi masih banyak Jogrek lain yang berkeliaran. Sepertinya Tori akan melampiaskan amarahnya. Liwung mengatakan kepada mereka pusaka Raja Kayo telah dicuri oleh makhluk dari wilayah lain. Enggon, salah satu penjaga pusaka, mengejar makhluknya dan tidak kembali hingga sekian lama. Liwung meminta Jaka untuk mengabari Maung atas kejadian tersebut, karena Liwung tidak bisa meninggalkan kerajaan Kayo begitu saja. Sebelum Jaka mengambil keputusan, Tori duluan yang berinisiatif bersedia mencari Maung. Ada sesuatu yang membuat Tori tertarik, sekaligus haus akan dendam. Semenjak pulang dari kerajaan langit, Tori menjadi lebih emosional, terutama saat dalam keadaan meraga sukma. Di mana lokasi Maung? Tidak jauh dari sini, Tuan. Maung masih berada di wilayah kekuasaan yang mulia Kayo. Dia tidak akan pergi lebih jauh. Ais, maksudku, lokasinya di mana dia berada? Untuk itu, aku tahu, Jaka. Ayo berangkat. Tori langsung memotong ucapan Liwung. Lagi pula, Liwung juga tidak tahu keberadaan pasti di mana Maung berada. Tori masih ingat samar-samar
Meskipun sekarang orang tua Tori tidak lagi tinggal di Jambi, Tori masih ingat hutan yang biasa dulu dia bermain masih berada tidak jauh dari lereng Kerinci. Jaka tidak banyak bicara, dia percaya Tori mengetahui sesuatu. Semoga Anda sekalian berhasil menemukan Maung, ucap Liwung. Mereka meninggalkan wilayah kerajaan Kayo. Beberapa saat mereka berputar-putar di udara. Tori mencari lokasi desa di mana dulu ayah dan ibunya tinggal. Pastinya situasi sudah jauh berubah. Sepertinya daerah sini dulu orang tuaku pernah tinggal, ucap Tori. Jika begitu, langsung saja kita turun untuk memastikan, sahut Bon. Jaka langsung turun diikuti yang lainnya. Lingkungan di mana dulu orang tua Tori tinggal semuanya sudah banyak berubah. Sudah banyak rumah berdiri, hanya ada satu yang tidak berubah, yaitu gapura yang masih berdiri kokoh, meskipun sudah banyak perombakan. Benarkah ini kampung orang tuamu dulu tinggal, Tori? Ya, tidak salah lagi, Jaka. Lalu, di sebelah mana lokasi yang kau tahu keberadaan Maung itu? Terus saja, jawab Tori, terbang rendah menuju ke tempat yang dituju. Setelah beberapa kali mencari, Tori menemukan pohon tua yang besar, jauh dari pemukiman penduduk. Tori merasa familiar dengan pohon tersebut. Agak lama dia memandangi pohon itu. Suamiku, adakah sesuatu dengan pohon besar ini? Ya, disinilah dulu Mbah Sabar dan Mbah Gun menemukanku istriku, jawab Tori sambil memandangi sekitar seperti mencari sesuatu. Apa yang kau cari, Tori? Kata Bon. Tidak ada Pak Bon. Tori hanya merasa aneh. Mereka sudah berada di dalam hutan yang cukup dalam, tetapi mereka tidak menemukan makhluk yang sesuai yang sedang dia cari. Puluhan tahun berlalu, mungkin saja semua juga telah berubah. Tidak ada lagi jogrek yang berbahaya. Aku yakin disinilah lokasinya, Jaka. Baiklah, jika begitu, aku akan membuka portal gaib di sini. Jaka kemudian mengucapkan mantra-mantra dan meraba angin. Bon hanya cengengesan melihat tingkah Jaka yang terlihat konyol baginya. Namun tidak lama kemudian, seketika suasana menjadi sunyi. Suara binatang malam tidak terdengar lagi, berganti dengan suara-suara aneh dan menyeramkan. Kita sudah memasuki wilayah mereka. Bagaimana cara menemui Maung? Tidak tahu. Waktu itu Maung sendiri yang menemui kami, Jaka. Bagaimana Maung bisa mengetahui kalau kita ada di sini sekarang? Bagaimana jika buat kerusuhan? Hehehe. Jangan sembarang kau, Bon. Benar apa yang dikatakan Bon. Serius? Sebetulnya tanpa harus mereka lakukan tindakan untuk memancing Maung tiba, para makhluk yang ada di sekitar sudah menargetkannya. Makhluk yang berada di alam jin tidak seperti makhluk yang ada di dunia manusia. Kebanyakan makhluk yang ada di alam jin memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Dimanapun alam jin berada, situasi di sana pasti sangat barbar. Tidak ada hukum dan peraturan. Yang kuat memakan yang lemah. Yang lemah harus berusaha menjadi kuat. Meskipun makhluk dari alam jin memiliki sebuah komunitas dan ada pemimpin yang mengendalikan, hanya beberapa makhluk yang memiliki pemikiran yang sedikit cerdas. Makhluk dari alam jin yang memiliki komunitas sebenarnya itu adalah meniru kebiasaan manusia, seperti berdagang, membangun pemukiman, beranak, dan lain sebagainya. Semua itu adalah kegiatan yang ditiru dari kebiasaan manusia. Tetapi ada banyak makhluk yang tidak memiliki akal. Yang ada di pikiran mereka hanyalah makan dan bersenang-senang. Mereka sama halnya seperti hewan, bahkan lebih buruk dari hewan, hanya dengan kekuatan untuk menghentikan mereka. Setelah mereka memasuki teritori jin, mereka mengabaikan bahwa mereka sedang dalam buruan makhluk yang bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Para makhluk di sana mulai menampakkan wujudnya. Dengan wujudnya yang mengerikan, mereka mencoba untuk mengintimidasi rombongan Tori. Makhluk rendahan sepertinya berani memprovokasi kita.
Sinta tiba-tiba sedikit mengeluarkan kemampuannya. Para makhluk yang ada di sekitar mulai menyingkir. Bon agak gemetaran. Jiwanya masih belum terbiasa menahan energi yang begitu kuat. Kau baik-baik saja, Bon? Ah, tidak apa-apa, Jaka. Mereka menelusuri lebih dalam, berharap bisa lebih cepat bertemu dengan Maung. Sosok yang menghindarinya tidak benar-benar pergi. Mereka mengikutinya dari belakang. Tidak mungkin mengancam mereka memang, tetapi lama-kelamaan Jaka mulai risih. Keris Jaka menyambar sosok yang masuk dalam jangkauannya. Makhluk yang terkena langsung habis terbakar menjadi abu. Bukannya mereka lari, tetapi mereka malah menyerang serentak dari berbagai arah. Siri, Suru! Bon, jangan jauh-jauh dariku! Siri dan Suru mulai membantai siapapun yang mendekat. Makhluk seperti mereka seperti hewan buas yang tidak kenal takut. Mereka berani asal menyerang karena jumlah mereka yang banyak. Kekacauan akhirnya terjadi dan mengundang sosok kuat datang. Siapa yang berani mengacau di wilayahku? Panglima Maung telah datang dan menghentikan para makhluk yang menyerang. Apakah kau yang bernama Maung? Benar. Dan kau? Apakah kau keturunan yang mulia Kayo? Maung balik bertanya. Bisa dibilang begitu. Aku ingat. Bukankah kau adalah bocah kecil dulu yang pernah kesini? Maung menengok ke arah Tori. Benar, Panglima Maung. Ada keperluan apa kalian kemari? Jangan bilang kalian tidak sengaja masuk kemari. Kami kesini memang mencarimu. Liwung meminta kami untuk menyampaikan pesannya. Jaka langsung menjelaskan seperti yang dikatakan Liwung. Kurang ajar. Baiklah, aku akan menemui Liwung sekarang juga, ucap Maung setelah mendengar penjelasan dari Jaka. Hari itu juga, Maung menemui Liwung. Pastinya misi mereka telah selesai. Apa yang terjadi dengan hilangnya pusaka Raja Kayo itu memang bukan menjadi tanggung jawab Jaka. Itu adalah urusan mereka berempat sebagai pengawal Raja Kayo. Sudah pastinya tidak ada hubungannya dengan rombongan Tori. Tori agak sedikit kecewa pastinya, tetapi ikut campur dalam urusan di dunia jin memang tidak baik. Akhirnya mereka kembali dan langsung menuju ke penginapan. Mereka menghabiskan waktu beberapa hari untuk istirahat di villa. Tidak ada kegiatan yang lain selain bermalas-malasan. Tori pun masih sering melihat wanita yang berdiri di tepi jurang dan terpikir olehnya untuk menelusuri kisah wanita tersebut tanpa Tori sadari salah satu dari mereka telah menjadi targetnya. Angin sore berhembus tipis, menyentuh pori-pori kulit yang membuat tubuh refleks mempertahankan kehangatan. Berada di daratan tinggi, sudah semestinya udara terasa dingin. Ditambah dengan panorama pemandangan yang indah, membuat siapapun betah berlama-lama di tempat tersebut. Tidak terkecuali wanita misterius dengan baju putih dan jaket berwarna krem, celana panjang biru dongker dan sepatu hitam. Dia terus berdiri di tepi jurang, tersenyum seorang diri, menikmati keindahan alam yang ada di depannya. Tori iseng-iseng bertanya kepada pengurus villa, menanyakan tentang keberadaan wanita misterius itu. Pastinya pengurus villa tidak tahu apa-apa, karena sudah jelas wanita itu bukanlah manusia. Pengurus villa itu sebut saja Gindo, 30 tahun. Pagi itu, Tori menemui Gindo. Selamat pagi, Huda. Pagi juga udah. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Gindo yang sedang bersantai ditemani secangkir kopi dan rokok filter yang dijepit di kedua jarinya. Ah, tidak. Hanya ingin mengobrol saja. Sudah lama berada di sini, udah. Ya, cukup lumayan lama. Semenjak villa ini dibangun, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Pemilik villa ini masih saudara saya. Hehehe. Mereka saling basa-basi, menanyakan hal yang tidak begitu penting, hanya untuk lebih mengakrabkan diri masing-masing. Dirasa sudah cukup basa-basinya, Tori akhirnya menanyakan ketujuan awalnya. Udah, kenapa setiap pintu ditulis dilarang berbuat mesum? Lalu apa setiap harinya sepi seperti ini, udah? Oh,
tulisan itu hanya untuk mengingatkan saja. Dulu awal-awal villa ini dibuka cukup ramai udah, tapi semakin kesini peminatnya semakin berkurang. Oh, ternyata begitu. Oh iya udah. Selama 3 hari ini, saya sering melihat wanita yang berdiri di pinggiran jurang. Apa ada yang menginap di sini selain kami udah? Tidak, tidak ada udah. Mungkin udah salah lihat. Saya sempat menyapa. Katanya wanita itu adalah adiknya yang menjaga villa ini. Udah sama adiknya di sini kah? Bukan, bukan, dia bukan adikku. Kata Gindo mulai panik dan seperti menyesal telah menjawab pertanyaan Tori. Tori sengaja menjebak Gindo dengan cerita yang dia buat-buat. Dan tanpa dia sadari, Gindo mengakui bahwa dia tahu siapa wanita yang Tori maksud. Sulit membohongi Tori memang, apalagi sudah jelas orang yang dihadapannya itu berbohong. Lalu udah, jika bukan adiknya udah, terus siapa wanita itu ya? Jadi begini udah. Gindo akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Sebelum villa dibangun, maaf, nama villa tidak bisa disebutkan menyangkut privasi. Tempat ini dulunya adalah tempat wisata yang bernama Bukit Indah, karena memang pemandangan di area ini memang sangatlah indah dan dikelilingi oleh jurang. Di suatu ketika, ada rombongan datang. Anak-anak SMA yang sedang melakukan acara kelulusan, didampingi oleh beberapa guru dan alumni. Mereka saling mengambil gambar dan bersukacita. Dulu tempat ini masih dikelilingi oleh pembatas yang terbuat dari kayu. Karena banyak orang bersender di kayu saat itu, pembatasnya tidak kuat dan roboh. Beberapa murid jatuh ke jurang, beberapa mengalami luka, dan 1 orang hilang dan tidak bisa ditemukan. Tempat wisata itu akhirnya ditutup karena tidak memiliki keamanan yang cukup dan sempat terbengkalai beberapa tahun. Menurut cerita Gindo yang dia dengar, setelah beberapa tahun tempat wisata ini ditutup, ada sepasang muda-mudi datang malam-malam di tempat tersebut. Hai, tidak apa-apa kita berada di sini. Sebut saja Clara, 22 tahun. Tidak apa-apalah. Di sini sunyi dan bagus pemandangannya loh, sahut Bastian. Mereka berdua bercengkrama menikmati keindahan malam itu. Hai, jangan lakukan di sini, aku takut. Tidak apa-apa. Justru di sini aman, tidak ada siapa-siapa. Mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas. Jeritan Clara mengguncang birahi. Suara berdecit gubuk tua itu seperti mau roboh karena goncangan yang cukup hebat. Tidak lama kemudian mereka berhenti karena kelelahan. Hai, siapa yang berdiri di sana itu? Ucap Clara memegang kuat-kuat tangan Bastian. Siapa sih? Iya, ada orang. Ayo kita pergi saja. Setelah mereka melewati orang itu, ternyata seorang perempuan dengan rambut yang tergerai. Bastian berhenti melihat wanita itu. Tubuhnya indah terkena sinar bulan yang terang saat itu, terlihat cantik dan anggun. Neng, ngapain di situ? Ayo pergi, aku takut, kata Clara menarik-narik lengan Bastian. Wanita itu tertawa kecil dan membuat Bastian penasaran. Bastian mendekati wanita itu perlahan, diikuti Clara yang masih memegang tangan Bastian kuat-kuat. Neng. Wanita itu menoleh perlahan sambil menundukkan kepalanya. Apakah aku cantik? Clara langsung jatuh pingsan saat melihat itu. Wajahnya berlumuran darah seperti diseret di aspal. Salah satu matanya hampir copot. Saat Clara sadar, dia hanya seorang diri. Bastian sudah tidak ada. Dia ditemukan oleh warga sekitar yang sedang mencari rumput dan kayu bakar. Clara berpikir dia ditinggalkan seorang diri, tapi saat berada di bawah, motor Bastian masih ada di sana. Clara kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu beberapa warga mencoba untuk inisiatif mencari Bastian terlebih dahulu sebelum melapor ke pihak berwajib. Sampai sore, Bastian tidak ditemukan. Akhirnya pihak berwajib yang menangani. Tetapi tetap saja Bastian tidak ditemukan dimanapun.
Ada yang bilang Bastian telah dibawa oleh orang bunian. Ada juga yang beranggapan dia dimangsa oleh Inyek Belang, makhluk jadi-jadian. Dan katanya beberapa hari kemudian Clara mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal. Wah, tidak masuk akal ya hilangnya udah. Begitulah yang saya dengar udah. Terus setelah kejadian itu ada lagi udah. Gindo kembali menjelaskan. Setelah kasus hilangnya Bastian mulai dilupakan, kejadian lagi seorang pemuda yang katanya ingin mencari rumput di sekitar kawasan tersebut. Pemuda itu tidak kunjung muncul. Sepeda motor yang dia parkir di bawah tidak segera diambil. Warga menduga pemuda itu bunuh diri karena pakaian yang dia gunakan bersih, tidak seperti orang yang ingin mencari rumput. Sekali lagi, pemuda itu tidak ditemukan juga setelah dicari oleh beberapa tim gabungan. Semakin hari, tempat itu semakin angker. Meskipun sudah ditutup untuk umum, masih saja ada kejadian yang hilang hingga bunuh diri di tempat tersebut. Hingga akhirnya dikelola menjadi villa. Pembangunan villa tersebut juga tidak selancar yang diharapkan. Beberapa kali para pekerja mengalami musibah, meskipun tidak sampai memakan korban jiwa. Setelah villa berdiri dan dibuka untuk umum, kejadian-kejadian yang diceritakan di atas tidak lagi pernah terjadi. Hanya saja, beberapa gangguan mistis kerap terjadi yang dialami oleh pengunjung atau penjaga villa. Suatu ketika, ada sepasang suami istri yang baru saja menikah katanya. Saat itu, pengurus villa bukan Gindo, tapi salah satu penduduk sekitar. Datanglah pasangan ini untuk menginap, yang katanya saat itu adalah liburan untuk bulan madu mereka. Mas, di sini bagus sekali tempatnya, nyaman dan indah. Pemandangan sekitarnya membuat aku nyaman. Sebut saja Nelly. Ya iyalah, ini kan villa baru dek. Tidak ada yang mengganggu kita di sini. Sebut saja Robi yang mengatakan sambil menggoda genit. Mereka menghabiskan malam berdua, seakan dunia milik mereka berdua, yang lain cuma ngontrak. Di tengah asik-asiknya mereka sedang memadu kasih, mereka terganggu dengan suara tawa wanita di luar penginapan, seperti sedang memperhatikan mereka. Ih, siapa sih itu mas? Coba aku cek dulu dek, jawab Robi kemudian menggunakan baju dan celananya. Saat Robi keluar, di depan penginapannya ada wanita yang sedang berdiri menghadap jurang sedang tertawa kecil. Robi kembali masuk ke penginapan, tidak menghiraukan wanita itu. Siapa mas? Tidak tahu dek, paling itu pengunjung yang juga menginap di sini. Sudah, biarkan saja. Robi kembali melanjutkan aktivitasnya yang tertunda. Mereka berdua tidak memperdulikan suara-suara yang ada. Untuk menutupinya, mereka mengencangkan volume TV-nya hingga pagi menjelang. Paginya, Robi ingin mencari sarapan sebelum check out dan bertanya kepada pengurus villa saat itu. Mas, semalam ada wanita di penginapan kami. Siapa sih ya, kurang kerjaan sekali malam-malam berdiri di sana? Tanya Robi tanpa ada kecurigaan. Ngawur udah ini. Yang menginap di sini ada beberapa, tapi yang perempuan hanya istri udah saja, jawab pengurus villa. Tanpa menunggu lama, Robi tidak jadi untuk mencari sarapan dan segera pergi dari penginapan tersebut. Dek, ayo pergi dulu, nanti kita cari sarapan di tempat lain saja, kata Robi yang langsung membereskan barang-barangnya. Nelly hanya terbaring diam agak gemetaran, lesu dan bibirnya pucat kebiruan. Dek, kamu kenapa? Robi mulai khawatir saat memegang tubuhnya panas dan tangannya sedingin es batu. Dek, kamu sakit? Tunggu di sini dulu ya. Robi pergi lagi untuk mencari pertolongan. Mas, ada obat demam tidak mas? Istriku sepertinya demam. Wah, tidak ada udah. Paling harus turun dulu. Boleh minta tolong mas, carikan obat demam. Boleh. Saya carikan sekarang. Sekalian saya mau belanja juga. Robi akhirnya tidak jadi check out hari itu melihat Nelly dalam kondisi demam. Dia melupakan kejadian semalam karena keadaan Nelly yang tiba-tiba terkena demam. Robi tidak menyadari sesuatu yang berbahaya tengah mengintai mereka. Mereka sebenarnya bukanlah sepasang suami istri yang hendak berbulan madu. Mereka sudah bertunangan,
tetapi belum resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka harus menanggung akibatnya karena kesalahan yang mereka buat sendiri. Kejadian mengerikan akan menimpa mereka berdua. Robbie memutuskan untuk tetap menginap melihat situasi Nelly dalam kondisi yang demam. Robbie sampai melupakan kejadian malam itu. Meskipun tidak terjadi apa-apa, Robbie sadar bahwa wanita itu bukanlah manusia. Nelly terus menggigil gemetaran. Robbie semakin panik karena pengurus villa tidak segera kunjung datang. Beberapa waktu kemudian, akhirnya pengurus villa datang membawa pesanan yang Robbie minta. Nelly hanya makan beberapa suap dan setelah minum obat, dia tidak kejang lagi. Mas Robbie, jika besok masih belum sembuh, istrinya lebih baik dibawa ke rumah sakit saja, kata pengurus villa memanggilnya Mas karena sudah tahu Robbie adalah orang Jawa. Iya mas, mudah-mudahan besok langsung sembuh. Dari pagi hingga sore, Robbie tidak beranjak dari tempat menginapnya. Dia mengurus Nelly yang tidak mungkin bisa dia tinggal dalam keadaan seperti itu. Sore sekitar pukul 5, matahari masih terlihat menyinari sekitar. Robbie duduk di kursi plastik di depan penginapannya, sambil dia menyalakan sebatang rokok yang menemaninya saat pikiran Robbie dilanda kecemasan. Tidak jauh dari penginapannya, sebelah utara dari tempat dia duduk, Robbie melihat perempuan yang dia lihat malam itu sedang berdiri di tepi jurang sambil memegang pagar besi yang menjadi pembatas. Robbie sempat takut, tapi akal sehatnya membuat dia tenang. Dia pikir sore-sore dengan cuaca yang cerah saat itu tidak mungkin ada hantu menampakkan diri. Dia beranikan diri menyapa wanita itu dan menghampirinya. Mbak, mau tanya sesuatu boleh? Wanita itu hanya tersenyum kecil. Mbak, apakah Mbak semalam yang berdiri di kamar penginapan saya di sana itu? Kata Robbie sambil menunjuk tempatnya. Tapi wanita itu tetap diam dan tertawa kecil seperti sebelumnya. Mbak? Iya. Robbie langsung mundur karena kaget. Wanita itu mengeluarkan suara yang agak serak. Ekspresi mukanya aneh. Dia tersenyum lebar, tetapi matanya terlihat menunjukkan kesedihan. Jadi kesannya terlihat menyeramkan. Robbie langsung lari menuju ke penginapannya. Sampai di penginapan, dia mulai ketakutan. Kemudian, dia menelpon pengurus villa. Lalu tidak lama lagi, pengurus villa itu datang. Iya mas, ada apa? Mas, tadi saya melihat wanita di sana. Sama seperti wanita semalam, tapi saya dekati dan ajak bicara, dia terlihat aneh mas. Oh, mungkin orang yang barusan check-in mas. Tadi ada 2 orang perempuan check-in, tapi kamarnya ada di belakang sana yang lebih murah. Oh, begitu ya mas. Nanti malam bisa temani saya mas. Waduh, tidak bisa mas, saya harus jaga di depan. Ya sudah jika begitu mas. Robbie harus kecewa karena permintaannya ditolak. Sore itu, Robbie berada di dalam penginapan. Siapapun yang dia kenal, dia hubungi melalui telepon, berharap ada kawannya yang mau menjemputnya. Tapi sayangnya, kawan-kawannya jauh, tidak ada yang bisa membantunya. Dia terpaksa menghubungi keluarga Nelly yang tinggal di Batam. Keluarga Nelly sempat marah, tapi akhirnya mereka bersedia datang esok paginya. Robbie harus mencoba untuk bertahan semalam. Saat malam tiba, keadaan Nelly semakin parah. Parah dalam artian, dia seperti bukan Nelly yang Robbie kenal. Seperti minum air di WC, senyum-senyum tidak jelas, dan bahkan memakan yang tidak sepantasnya untuk dimakan. Robbie semakin panik saat menghubungi pengurus villa, tidak ada jawaban. Dia tidak bisa meninggalkan Nelly, tapi dia takut dengan tingkah yang Nelly lakukan. Saat pukul 9 malam kurang lebih, pengurus villa datang menghampiri Robbie. Mas Robbie. Tidak menunggu lama, Robbie membukakan pintu. Dia ketakutan sampai menangis. Tapi anehnya, saat pengurus villa datang, Nelly sangat tenang. Dia seperti orang yang sedang tertidur. Pengurus villa akhirnya menemani Robbie hingga pukul 11:30 malam. Saat itu, ada pengunjung lain minta pindah kamar.
Mas, saya tinggal dulu ya. Istirahat saja. Istrinya juga sudah tenang kok. Besok pagi saya bantu carikan sarapan buat istrinya. Robi tidak bisa mencegah. Lagi pula dia juga sudah lebih tenang daripada sebelumnya. Sejenak Robi merebahkan badan. Matanya perlahan menutup dan akhirnya dia tertidur. Tepat pukul jam 12 malam, Robi terbangun karena Nelly mulai bertingkah tidak wajar lagi. Malahan saat itu jauh lebih parah dan di luar nalar. Dek, kamu ini kenapa? Nelly tertawa ngeri sambil tersenyum menyeringai dan berpose seperti kayang. Terdengar suara ngilu, tulang-tulang Nelly patah. Kondisi Nelly sangat mengerikan. Dia terbalik dan menjerit sangat kencang dengan suara yang mengerikan. Robi sudah tidak kuat lagi. Dia berlari menuju pintu dan membukanya. Saat pintu terbuka, Robi langsung jatuh lemas melihat sosok di balik pintu tersebut. Sosok wanita dengan seluruh mukanya hancur berlumuran darah. Seluruh tubuh Robi kaku, mulutnya terkunci, dan bahkan dia kesulitan untuk bernafas. Bahkan hanya sekedar untuk berkedip saja dia tidak bisa. Matanya dipaksa untuk terus melotot melihat sosok yang mengerikan tersebut. Nelly kemudian melompati Robi dan berlari keluar dengan cara merangkak. Robi tidak bisa mencegahnya karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mulut Robi tidak bisa terbuka. Dia ingin berteriak setelah Nelly melompati pagar besi yang melindungi sisi jurang. Nelly melompati jurang. Robi tidak bisa apa-apa dan hanya melihatnya saja. Sekian menit Robi tersiksa. Perlahan sosok wanita menyeramkan itu memudar dan hilang. Robi pun akhirnya bisa bergerak dan berteriak, "Tolong!" Kemudian Robi lari ke arah jurang dan berteriak menyebutkan nama kekasihnya. "Nelly! Nelly!" Atas kejadian itu, sontak para pengunjung keluar, meskipun tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Pengurus villa langsung mendekati Robi. "Ada apa, Mas?" Nelly melompat." Ucap Robi yang tidak bisa menahan tangisnya. Malam itu juga mulai gempar. Pengurus villa mengundang beberapa warga untuk datang. Robi sangat syok dengan kejadian tersebut. Dia masih tidak bisa dimintai keterangan saat pihak berwajib datang. Saat Robi mulai agak tenang, dia sedikit demi sedikit menceritakan semuanya. Berawal semua itu karena ulah mereka sendiri, bertindak yang tidak pantas. Mereka mengaku sudah menikah, padahal mereka baru bertunangan. Pengurus villa percaya saja saat mereka dimintai kartu identitasnya. Alasannya KTP mereka masih belum sempat dirubah dan buku nikah masih belum jadi. Robi mulai frustasi bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang tua Nelly. Saat semua pihak sedang sibuk, pagi itu kurang lebih pukul 5, Robi melompat ke jurang. Robi ditemukan tewas mengenaskan, jatuh di tempat bebatuan yang besar. Seluruh tubuhnya hancur berantakan. Setelah kejadian itu, pengurus villa akhirnya memutuskan untuk berhenti. Katanya, dia selalu dihantui Robi untuk minta ditemani dengan sekujur tubuhnya yang hancur. Penduduk sekitar tidak ada yang berani menjadi pengurus villa di situ. Hingga akhirnya Gindo datang menjadi pengurus villa yang baru hingga 5 tahun lamanya. Benar-benar aneh. Sebetulnya motifnya apa makhluk ini sampai mencelakai orang ya? Ya, saya tidak tahu udah. Yang jelas, di sini ada larangan, tidak boleh berbuat mesum dan melakukan hal buruk lah pokoknya. Lalu selama 5 tahun di sini, apa pernah ada lagi kasus yang serupa udah? Atau mungkin udah mengalami sesuatu gangguan atau semacamnya? Tanya Tori. Jika hal seperti gangguan semacam itu sering udah, tapi saya tidak takut. Saya cuma takut sama Allah. Di sini saya mencari rezeki, tapi jika kejadian yang dialami pengunjung juga sering terjadi udah. Kemudian Gindo menjelaskan kembali. Setelah 5 tahun Gindo bekerja menjadi pengurus villa,
tidak banyak pengunjung yang diganggu oleh sosok wanita tersebut. Tetapi kebanyakan hanya sekedar penampakan saja. Paling parah dialami oleh pengunjung hingga linglung setelah mencoba untuk mengajak wanita itu mengobrol. Tapi kebanyakan yang mencoba mengajaknya mengobrol nasibnya akan sama seperti yang terjadi dengan korban-korban sebelumnya. Hanya saja saat itu kejadian meninggalnya tidak berada di lokasi villa setelah mereka meninggalkan villa. Maka dari itu, Gindo sempat panik dan takut saat Tori mengatakan bahwa dia sempat mengobrol dengan wanita tersebut. "Terima kasih udah. Maaf, sebetulnya saya tidak mengobrol dengan wanita itu, cuma melihat saja kok." Oh, syukurlah jika begitu udah. Mendengar penjelasan panjang lebar Gindo, Tori semakin yakin bahwa makhluk itu jahat. Korbannya tidak hanya satu atau dua orang. Jika tidak dihentikan, suatu saat akan ada korban lagi. Tori akhirnya akan mengambil tindakan dan perburuan akhirnya dimulai.